Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 Ichtyologi akan mempresentasikan tentang mamalia dan Osteichthyes. Di dalam kelompok 2 terdapat 4 orang anggota, yaitu yang pertama Ugo dan Hendra Prayogi, lalu ada Gloria Magdalena, lalu ada Dia Zaidan Mahmud, dan yang terakhir Nur Afifah Dea Amanda. Ichtyologi Ichtyologi adalah cabang ilmu zoologi yang mempelajari tentang kehidupan ikan. Ikan yang akan kami bahas pada kali ini adalah ikan jenis mamalia dan Osteichthyes. Mamalia Mamalia adalah hewan atau binatang bertulang belakang atau vertebrata yang berdarah panas dan sistem reproduksinya dengan melahirkan anaknya. Kelompok ini merupakan hewan yang menyusui anaknya dan memiliki ciri-ciri lainnya yang membedakan dengan kelompok hewan lainnya. Ada dua kelompok mamalia laut, di mana satu kelompok merupakan kelompok mamalia yang dalam siklus hidupnya harus kembali ke darat, sedangkan satu kelompok mamalia lainnya seluruh hidupnya berlangsung di laut. Untuk mamalia yang dalam siklus hidupnya harus kembali ke darat, mereka perlu kembali ke darat untuk bereproduksi, membesarkan anaknya, ataupun untuk beristirahat. Ordo mamalia air. Di dalam ordo mamalia air terdapat 1 Cetacea, 2 Carnivora, dan 3 ada Sirenia. Ordo mamalia air yang pertama adalah ordo Cetacea. Yang termasuk dalam ordo Cetacea adalah golongan dolphins dan lumba-lumba atau porpoises, yang terdiri dari 2 subordo, yaitu subordo Mysticeti, contohnya baleen whales atau paus baleen, yang memiliki 14 atau 15 spesies. Dan subordo Odontoceti, contohnya tooth whales, yang memiliki kurang lebih 73 spesies. Contoh dari Cetacea adalah pesut, lumba-lumba, dan paus. Pesut mahakam. Pesut mahakam merupakan hewan dari ordo Cetacea, subordo Odontoceti, famili Dolphinidae. Ciri-cirinya yang pertama, sirip punggung rendah, triangular seperti sabit, dan ujungnya membulat. Yang kedua, kepala tumpul dengan melon membulat, tidak bermoncong, memiliki lekukan leher yang jelas. Yang ketiga, garis mulut yang naik ke atas membuat wajah terlihat tersenyum. Yang keempat, tubuh abu-abu, namun pada bagian bawah berwarna pucat. Yang kelima, ekor memiliki median notch yang dangkal dengan tepi yang meruncing. Yang keenam, panjang tubuh maksimal 2,75 meter. Distribusi dari pesut mahakam ini di daerah Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Jawa, Sumatera, Papua, dan Sungai Mahakam. Ordo mamalia air yang kedua adalah ordo Carnivora. Pada ordo Carnivora memiliki superfamili Pinnipedia yang berasal dari nenek moyangnya, yaitu mamalia yang bergigi taring dan memiliki 4 famili, yaitu famili Pochidae, yaitu anjing laut yang terdiri dari kurang lebih 20 spesies. Kemudian ada famili Otaridae, yaitu earth seals yang terdiri dari kurang lebih 16 spesies. Kemudian famili Odobenidae, yaitu walrus, terdiri dari 1 spesies. Kemudian famili Mustelidae, yaitu sea otter dan marine otter, serta famili Ursidae, yaitu polar bear atau beruang kutub. Pinnipedia yang merupakan superfamili dari ordo Carnivora, contohnya itu beruang kutub, walrus, berang-berang, anjing laut, gajah laut, dan singa laut. Sea lion atau singa laut yang merupakan contoh dari Pinnipedia adalah salah satu mamalia yang hidup di sekitar laut termasuk dalam golongan Otaridae dengan ciri khas khusus memiliki telinga dengan cuping luar. Berumur antara 20-30 tahun selama hidupnya. Lalu umumnya memiliki berat 100 kg untuk sea lion betina dan 300 kg untuk yang jantan. Ransum makanan sekitar 5-8% dari berat tubuh. Berang-berang termasuk dalam golongan mamalia air dengan habitat di perairan dingin. Salah satu jenis spesies berang-berang yaitu berang-berang cakar kecil. Berang-berang cakar kecil memiliki ciri-ciri seperti ukuran jari yang relatif panjang, jari tengah lebih panjang dibandingkan jari lainnya, panjang tubuh berkisaran 692 sampai 939 mm, tidak adanya tanda cakar, selaput jaring yang lengkap antara jari tangan dan kaki. Berang-berang paling kecil dari spesies lain, beratnya berkisaran 2,7 sampai 5,4 kg. Ordo selanjutnya yaitu Ordo Sirenia.
Pada ordo ini terdapat dua famili, yaitu Dungongidae, yaitu dugong yang hanya ada satu spesies, dan Trichecidae, yaitu manate yang terdapat 3 spesies. Salah satu contoh Sirenia yaitu dugong. Dugong hidup di daerah yang banyak rumput laut dan hanya di laut yang kedalaman sekitar 10 meter. Dugong memanfaatkan indera penciuman untuk mencari makan karena indera penglihatannya kurang tajam. Spesies dugong yaitu ada dugong dugon yang memiliki ciri-ciri kepala berukuran besar, tubuh abu-abu kebiruan, panjang tubuh maksimal 4,1 meter, betina dan duyung muda memiliki tubuh yang mulus, dan banyak goresan tegas pada tubuh jantan, punggung gelap dapat tertutup ganggang. Kelas selanjutnya yaitu kelas Osteichthyes, merupakan kelas golongan ikan yang memiliki tulang sejati atau tulang yang sebenarnya. Meskipun tulangnya keras, tetapi sebenarnya terdiri dari tulang rawan yang mengeras. Beberapa ciri kelas Osteichthyes yaitu rangka terdiri dari tulang sejati, mempunyai rahang, pada umumnya berjari sirip, pada sirip sebagian masih daging, meskipun bagian ujungnya sudah berjari-jari. Lalu yang terakhir mempunyai gelembung gas atau gelembung renang. Osteichthyes sendiri memiliki dua subkelas, yaitu yang pertama Sarcopterygii dan yang kedua yaitu Actinopterygii. Untuk subkelas Sarcopterygii atau bisa disebut dengan ikan bersirip daging memiliki ciri yaitu sirip-sirip berpasangan yang mana pada sirip sebagian masih berdaging dan ujung sirip sudah berjari-jari. Kemudian untuk tulang-tulang kerangka dalam tubuh subkelas ini adalah kokoh, lobus muskular terdapat pada dasar anus dan sirip dorsal kedua. Ekor subkelas ini berbentuk dipisersal serta ususnya dilengkapi dengan katup spiral. Subkelas Sarcopterygii ini memiliki dua ordo, yaitu Soleasantiformes dan Dipteriformes. Pada ordo Soleasantiformes memiliki beberapa ciri, yaitu bertulang rawan dengan dilengkapi tulang sejati sebagai penguat. Memiliki bentuk sirip lobate, yaitu sirip yang berpasangan menonjol. Sisik tipis sikloid, ruas tulang vertebrae tidak mempunyai lekuk pusat. Tipe sirip kaudalnya dipisersal, yaitu bentuk pinna caudalis yang membulat atau meruncing. Dan keping tutup insang tidak ada suboperculum. Selanjutnya, beberapa ciri pada ordo Dipteriformes adalah sebagian besar gilsid terdiri dari tulang rawan, memiliki sirip dorsal, kaudal dan anal bersatu, sirip ventral dan pektoral terdapat tonjolan lemak dan daging, dan memiliki gigi platin. Untuk contoh, kita dapat melihat spesies Neoceratodus forsteri atau lebih dikenal dengan sebutan Queensland lungfish yang merupakan jenis ikan predator air tawar purba. Ikan predator ini berasal dari Australia yang memiliki klasifikasi sebagai berikut, yaitu kingdomnya adalah Animalia, filum Chordata, superkelas Sarcopterygii, kelas Dipnoi, ordo Ceratodiformes, famili Neoceratodontidae, genus Neoceratodus, dan spesiesnya adalah Neoceratodus forsteri. Ketika dewasa, panjang ikan Australian lungfish ini dapat mencapai 1,5 meter dengan berat 40 kg. Ikan ini bersifat nokturnal atau hewan yang aktif pada malam hari. Makanan dari ikan ini berupa katak, cacing tanah, dan juga ikan-ikan kecil. Ikan ini dinamai lungfish dikarenakan ikan ini mempunyai kemampuan bernafas udara langsung menggunakan organnya yaitu lung atau paru-paru. Subkelas berikutnya yaitu Actinopterygii yang memiliki beberapa ciri. Rangka baik yang berupa tulang sejati juga tulang rawan yang diperkuat oleh tulang sejati. Vertebrae mempunyai pusat atau cekungan di sebelah anterior, tidak memiliki tulang selangka, dan memiliki sirip ventral dan sirip pektoral tanpa tonjolan. Maka dari itu biasanya pada subkelas ini dikatakan ikan bersirip kipas. Pada subkelas Actinopterygii terdapat 17 ordo yang telah tertera. Dengan beberapa ordo tersebut mempunyai subordo dengan satu atau beberapa famili. Sebagai contoh pada subkelas ini yaitu spesies Hampala macrolepidota atau yang disebut dengan ikan barau. Adapun klasifikasi dari ikan ini adalah kingdomnya adalah Animalia, filum Chordata, superkelas Actinopterygii, kelas Teleostei, ordo Cypriniformes, famili Cyprinidae, genus Hampala,
dan kemudian spesies adalah Hampala macrolepidota. Ciri-ciri dari ikan barau ini adalah memiliki warna tubuh keperakan dengan ciri khas memiliki bercak hitam di antara sirip punggung dan sirip perutnya. Tubuh ikan dapat mencapai 70 cm dengan bentuk badan pipi kompres dan ditutupi oleh sisik sikloid. Siripnya berwarna kemerahan, tetapi pada bagian tepi sirip punggung dan sirip ekor berwarna hitam. Dan tipe mulut pada ikan ini adalah subterminal dan memiliki ekor yang bercagak. Mengenai adaptasi, mamalia laut tentunya akan beradaptasi. Jika terjadi peningkatan suhu udara, maka akan meningkatkan suhu permukaan laut dan berpengaruh terutama pada pola arus dan tekanan udara di berbagai lautan sehingga mengubah pola iklim atau cuaca di permukaan bumi. Mamalia laut adalah jenis hemioterm, yaitu hewan yang mampu mengendalikan temperatur tubuhnya hingga selalu konstan atau mendekati konstan, walaupun temperatur lingkungannya berubah-ubah. Secara biologis, mamalia laut akan mempertahankan suhu tubuh agar tetap konstan dengan menggunakan panas yang berlebih atau menggunakan panas agar tak hilang melalui radiasi, penguapan, konduksi, dan konveksi. Berikut adalah referensi yang kami gunakan dalam penjelasan materi pada kesempatan ini. Sekian presentasi dari kami. Jika ada yang ingin ditanyakan atau didiskusikan, dapat menulis pada kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.